Tanggal 26 Desember 2004, ini adalah hari di mana gelombang tsunami yang dahsyat menghancurkan semuanya, membawa kematian bagi Banda Aceh. Masjid ini merupakan saksi selama puluhan tahun tentang kejayaan Kerajaan Aceh, konflik tentang kolonialisme, dan yang terbaru gempa bumi yang hebat dan tsunami. Kita bisa menemukan sumber yang paling kuat adalah masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1614 Masehi. Cerita mengenai itu disebutkan dalam Bustanul Salatin karya Nuri Araniri, disinyalir juga dalam Hikayat Aceh karya Samsudin As-Sumatrani, dan dari segi namanya juga Senang menyebutkan bahwa masjid-masjid yang dibangun oleh Iskandar Muda itu disebut dengan Masjid Raya. Baitur Rahman, Masjid Agung Banda Aceh. Aliran waktu tidak dapat menghapus saat-saat bersejarahnya. Dia tetap berdiri sebagai bukti kekuatan Islam. Keyakinan yang telah mengambil rute yang pasti di tanah ini. Keyakinan terhadap Islam masih terus berlanjut sejak saat misi pertama tiba di abad ke-7. Hukumun adat lagu zaman sivil. Di kedalaman filosofi Aceh, hukum Islam dan tradisi lokal tidak dapat terpisahkan, tidak dapat dibedakan. Saat Masjid Al-Azhar di Mesir mempunyai kebanggaan dengan memiliki universitas berasrama tertua di dunia, Masjid Baitur Rahman merupakan pemilik universitas pertama di Nusantara dengan 17 macam fakultas dari berbagai bidang ilmu. Aceh melanjutkan yang dilakukan Sultan Malaka sebagai pusat formula ilmu pengetahuan Islam di Nusantara. Saat Islam datang menginjakan kaki di Malaka, ulama Aceh, khususnya mereka yang berasal dari Pasai, mempunyai peranan yang penting dalam menyarankan kepada Sultan dan meyakinkan masyarakat untuk menghargai Islam. Di masa Sultan Iskandar Muda, penemu ilmu pengetahuan yang paling memukau dan paling indah. Walaupun tidak lagi berada dalam hal yang tertua, tradisi pendidikan di masjid tetap berlanjut di bawah pengawasan administrator, walaupun hanya dalam skala kecil. Di tahun 1966, madrasah di masjid dihidupkan lagi. Sebuah sistem yang digabungkan memastikan bahwa dia akan tetap dapat mengikuti pertumbuhan yang dinamis. Sebelum tsunami menyerang, madrasah mempunyai 200 murid dari tingkat kedua. Hari ini hanya tinggal setengahnya saja. Madrasah meminta bayaran minimum Rp10.000 per bulan, sama dengan $1 Amerika. Dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Di Baitur Rahman, hari ini perayaan-perayaan tentang keberadaan Rasul dilakukan di sini. Saat ini 12 Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan saat beliau melakukan hijrah. Satu-satunya perbedaan yang ada di sini adalah keinginan, tercermin dalam masyarakatnya, melihat, mencari mereka yang hilang, yang terluka karena tsunami. Film ini dibuat 4 bulan setelah tsunami. Masyarakat Muslim di Banda Aceh sedang dalam perjalanan untuk pulih kembali. Jauh dari akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat, tragedi yang menghabiskan 3.000 desa di Aceh dan Sumatera Utara membuat mereka menjadi lebih setia dan lebih patuh pada keinginan yang maha kuasa. Bantuan yang datang dari internasional membawa harapan baru dan keinginan untuk membangun kembali. Seperti biasa, kelahiran Rasul tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan selama 3 bulan penuh. Kegembiraan perayaan ini sekarang dapat dirasakan semua orang, dari pelajar sampai wali kota Banda Aceh. أنت نور الفاتح
Kedahsyatan bencana tsunami waktu itu membuat Aceh hampir kehilangan jiwa. Banyak dari mereka yang masih merasa berduka. Bersama-sama mereka masih membacakan doa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan kesetiaan mereka, kecintaan mereka yang besar, kesabaran dan juga ketabahan mereka. Di dalam masyarakat Islam, masing-masing memiliki sejarah yang unik. Beberapa orang percaya bahwa masjid ini merupakan struktur kesatuan, dirancang dengan penuh kecerdasan, dan arsitektur yang indah tentang bygone era yang sampai sekarang masih utuh walau diterjang gempa dan tsunami. Yang lain percaya ini adalah keajaiban dan cinta Allah yang Maha Kuasa. Banyak wilayah Aceh yang masih berdiri karena keinginan Allah dalam melindungi rumahnya dan juga mereka yang mencari kebenaran di dalamnya. Islam menghasilkan kesabaran. Allah sering memberi kita cobaan, kesulitan, dan juga ketidakberuntungan untuk menguji keyakinan kita dan memperkuat kesabaran kita yang seringkali rapuh dan belajar dari pengalaman. Pasar Aceh yang terletak di sebelah Masjid Agung merupakan pusat bisnis bagi para penduduk di sana. Selama bertahun-tahun perdagangan telah menjadi sebuah kekuatan ekonomi bagi rakyat Aceh. Sementara Islam membentuk sejarah masyarakat dan Masjid Agung Baitur Rahman adalah bagian dari sejarah itu. Image masjid ini dapat memukau dunia karena dapat lolos dari tsunami 26 Desember 2004. Karena konstruksinya dari abad ke-17, Masjid Agung ini telah menjadi saksi atas peristiwa yang tidak terhitung. Juga tragedi. Salah satu peristiwa itu adalah penjajahan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Kohler dan 400 anak buahnya. Baitur Rahman ada di sana lebih dulu. Ini adalah desain asli Masjid Agung yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda. Atapnya mengambil bentuk dari Masjid Demak di Pulau Jawa. Di bulan April 1873, Baitur Rahman benar-benar bangkit saat Belanda mendudukinya. Untuk mengambil hati masyarakat kota itu, dengan keterbukaan orang-orang Eropa, Belanda kemudian membangun kembali masjid itu. Arsitek pertama mereka menggunakan desain dari Italia, memberi wajah baru bagi Baitur Rahman. Saat arsitektur terbarunya diperkenalkan, membuat Baitur Rahman menjadi masjid yang sangat luar biasa di Nusantara. Belanda mencoba memberikan sinyal kalau orang-orang Aceh bebas menjalankan keyakinan mereka. Tapi itu tidak cukup. Gambaran masjid yang pernah dibakar sangat menyakitkan dalam pikiran masyarakat. Itu pernah dilakukan tentara Belanda saat kedatangan tahun 1873. Perpecahan tentara Belanda menjadi bahan ejekan rakyat Aceh, dan Jenderal Kohler diberi julukan sebagai Jenderal Bodoh. Tapi tawa itu dengan cepat menguap saat 7 bulan kemudian Belanda menyerang lagi. Kali ini dengan 30.000 tentaranya yang kuat, Masjid Baitur Rahman yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda tidak hanya diduduki, tapi juga dibakar rata dengan tanah. Ini adalah wajah Mayor Jenderal J.H.R. Kohler Ridder, komandan tentara Belanda yang pertama. Saat Kohler memimpin 400 pasukannya untuk mendarat di pantai Ulili, dia mendapat perlawanan yang sangat hebat dari rakyat Aceh. Dia adalah jenderal pertama yang bertempur dengan rakyat Aceh dan tertulis di dinding sejarah. Masjid Agung dilepaskan oleh orang-orang Belanda tanggal 10 April 1873, diambil kembali oleh para pejuang kemerdekaan Aceh di malam yang sama. Masjid itu diperkuat setiap harinya dengan orang yang ingin beribadah dan mereka yang ingin mengalami sendiri kekayaan dari masjid ini. Dengan mengingat kembali peristiwa di tahun 1873 saat perlawanan yang dilakukan para pejuang untuk mengambil kembali masjid itu dari Belanda, Jenderal Kohler tertembak mati di bawah pohon kalumpang yang berada di pojok kanan masjid itu. Pada 14 April 1873,
Kohler mengerahkan seluruh pasukannya untuk sekali lagi menduduki masjid itu. Tapi takdir yang berbicara, dia menghadapi kematian saat kemenangan, tergeletak di rumput, memaksa pasukannya untuk sekali lagi menerima kekalahan. Kehilangan komandan mereka, pasukan itu ditarik kembali ke Batavia. Saat perluasan kedua bangunan masjid di tahun 1936, pohon kalumpang itu roboh. Pohon baru ditanam di tempat itu saat perbaikan yang ketiga di tahun 1988 untuk mengingat bahwa Kohler tewas di sana. Pemakaman dan tugu peringatan piket di Banda Aceh mencatat kenangan panjang di dinding Aceh. Nama orang-orang Belanda yang tewas diukir di dinding pintu masuk pemakaman, sesuai dengan tahun dan lokasi pertempuran. Juga terdapat nama-nama orang yang tewas dalam pertempuran pertama untuk menduduki Masjid Kutaraja di tahun 1873. Tanggal 26 Maret 1873, dekorasi dinding ini dijadikan masalah untuk menentang Sultan Aceh oleh Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, James London. 3 minggu kemudian, dekorasi itu menjadi kenyataan. 3.000 pasukan Belanda yang kuat tiba dengan 6 buah kapal yang masing-masing dipersenjatai oleh cannon. Mereka berhasil mendarat di pantai Ceruman Ulili. Pemakaman ini juga habis diterjang oleh air dan gelombang tsunami, membunuh keindahan yang hijau yang dulu sangat dipuja. Dalam penyerangan tahun 1873, 45 tentara Belanda terbunuh. Tanggal 14 April di tahun yang sama, di hari ke-8 pertempuran, Baitur Rahman kembali diduduki oleh Belanda. Jika saja Mayor Jenderal Kohler tidak tertembak saat itu, pasukan Belanda pasti akan melanjutkan penyerangan untuk menduduki Istana Sultan. Sedikit pun pahlawan perang Belanda tidak akan menyangka kalau mereka akan berakhir di tanah ini saat dia pertama kali menginjakan kaki di Kutaraja. Di awal tahun 1873, 450 tentara Belanda mendarat di pantai Ulili dalam perlindungan tembakan cannon dari kapal Belanda, dan pertempuran terus berlangsung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Belanda terus mendesak sampai ke Kutaraja dan akhirnya berhasil menduduki Masjid Baitur Rahman. Orang-orang Aceh terus melawan dan berusaha mengambil kembali Masjid Baitur Rahman. Dan akhirnya mereka berhasil. Pasukan Belanda akhirnya harus mundur saat komandan mereka, Jenderal Kohler, tewas tertembak di tangan para pejuang Aceh. 45 orang tewas, 405 orang terluka, dan pasukan Belanda mundur dari Kutaraja, menunggu selama 3 hari di pantai sebelum meninggalkan Aceh tanggal 29 April. Perang tahun 1873 itu mengorbankan 200 orang Aceh, dan bahkan tertulis di dinding Aceh yang berusia 45 tahun.
Di dinding yang panjang itu terdapat 70.000 pejuang kemerdekaan Aceh, sementara Belanda kehilangan 35.000 orang. Setelah Perang Dunia Kedua, 2.200 orang Belanda dikubur di sini, di Pikap. Foto ini tertanggal 24 Januari 1874, saat Istana Sultan Aceh berhasil mereka duduki saat penyerangan kedua di akhir tahun 1873. Setelah tsunami tahun 2004, masa depan para petani di wilayah pantai antara Banda Aceh dan Melaboh menjadi tidak menentu. Air yang menggenangi tempat itu telah meracuni tanah yang subur dan telah menyebabkan ketidakpastian. Satu hal yang pasti, tidak akan ada panen di musim tahun 2005. Petani di desa ini lebih beruntung. Mereka memilih untuk tinggal lebih jauh ke dalam. Sawah mereka berada di sebelah mata yang terkena, dinding Aceh. Di desa Mirium Madra, di Rapuri, 45 menit dari Banda Aceh, terdapat mata yang paling terkenal dari dinding yang melawan Belanda. Terdapat sebuah makam pahlawan nasional, Tengku Cik Ditiro. Selama masa hidupnya, dia mengibarkan bendera jihad. Tengku Cik Ditiro adalah pemimpin yang tidak terhentikan dalam perjuangan menolak penjajahan Belanda. Kekuatan pasukannya membuat musuh ketakutan karena keberanian mereka dan kemampuan mereka dalam bertarung dengan jarak dekat. Al-Mujahid Syekh Muhammad Saman bin Abdullah Tengku Cik Ditiro wafat tanggal 10 Jumadil Akhir 1308 Hijriah. Bulan Januari 1891 berusia 60. Anaknya yang meneruskan perlawanan itu segera mengikutinya 6 tahun kemudian dan dimakamkan di sebelah makam ayahnya. Semangat bertarung mereka merupakan inspirasi bagi pejuang kemerdekaan Aceh lainnya yang terus melakukan perjuangan melawan tentara Belanda selama bertahun-tahun. Untuk menyesuaikan kemampuan rakyat Aceh dalam bertarung jarak dekat, Marsose atau tentara panggilan dipersiapkan. Mereka menerima latihan khusus dan diberikan pistol Remington, senjata api terbaik pada saat itu, bersama dengan senjata tradisional Aceh seperti belati dan rencong. Tengku Panglima Polim adalah seorang pejuang kemerdekaan. Dia dimakamkan di Desa Lamsi, merupakan bagian dari kota Kotkli. Panglima Polim mempunyai hubungan darah dengan Sultan Iskandar Muda dari istri mudanya. Walaupun begitu, Panglima Polim memegang gelar yang dapat membuatnya mengikuti proses pemilihan menjadi seorang sultan. Selama masa penjajahan, Panglima Polim berada di antara para pemimpin yang memimpin perjuangan rakyat melawan Belanda. Di antara mereka terdapat Panglima Polim ke-7, Mahmud Arifin, ahli sufi terkenal dan pria pemberani. Seperti keluarga Tun Sri Lanang, keturunan Panglima Polim tersebar karena pengorbanannya dalam revolusi sosial tahun 1945 sampai 1950 di Aceh, di mana banyak sekali kaum bangsawan terbunuh. Panglima Polim secara terus-menerus mendampingi Sultan Aceh yang terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah, sampai akhir hayatnya di tahun 1903. Di tengah pemerintahan Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah ini, Tengku Putro, ratunya yang dijadikan tawanan oleh Belanda. Belanda menggunakan taktik yang kotor untuk mengakhiri Kesultanan Aceh, memaksa Sultan untuk menyerah untuk menyelamatkan keluarganya. Baitur Rahman berdiri tegak dalam diamnya, menyaksikan sultannya dibawa dan diasingkan ke Ambon tahun 1907. Sultan Aceh yang terakhir memerintah selama 32 tahun. Di tahun 1936, dia kehilangan mahkotanya bersamaan dengan sebuah berita. Masjid miliknya telah dibangun dengan indah oleh para penjajah.